Nama beliau nama beliau Eli Nurmaning Tias Fajarwati, SPG MSI. Betul ya, Mbak ya? Beliau lahir di Ngawi 10 Juli 1983 dan besar di Madura. Sekarang tinggal di Semarang ya, Bu ya? Mbak, sorry. Oke, udah jalan-jalan ini. Pendidikan beliau S1 di Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia. Statusnya sudah menikah dengan Bapak Ulinia Masuri dan dikaruniai 3 buah hati bernama Farhan Abdillah, Faiza Aulia Rahma, dan Fahima Duratul Hikmah. Pekerjaan beliau dari 2006 sampai 2007 staf Bintang Pelajar Bogor, kemudian dilanjutkan di tahun 2014 sampai 2018 Kepala SDIT Insan Mulia Semarang. Untuk aktivitasnya sendiri sepertinya banyak ya, selain ibu rumah tangga, Mbak Eli ini pebisnis juga, mentor public speaking di Let's Talk, kemudian mentor Kids Talk Public Speaking for Kids, foundernya Bintari Family Center, foundernya FB Group KBTO, Komunitas Berani Tampil, KBTA ya, Komunitas Berani Tampil, kemudian pengurus Dharma Wanita Persatuan UIN Wali Songo Semarang. Oke, bunda-bunda semua, selanjutnya beliau akan menyampaikan materi yang berjudul tentang cintai dirimu sebelum berbagi cinta. Wah, kayaknya agak romantis-romantis gimana gitu ya di siang hari ini ngomongin soal cinta ya. Iya, betul Mbak Upi. Kita kan memang identik dengan romantisme ya, katanya begitu. Begitu. Iya, sesuai dengan judulnya hari ini, I Love Me ya. Berarti kita fokuskan pada diri kita sendiri dulu, nggak usah mikirin lain-lain, nggak usah mikirin cucian, jemuran, pikirin diri kita dulu sekarang ya. Gitu ya Mbak Eli ya? Iya, betul sekali. Kita fokus dulu di sini ya. Oke, siap. Nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab. Para penanya bisa langsung tulis pertanyaannya di chat, nanti kami bacakan, kemudian langsung dijawab. Untuk tanpa panjang lebar lagi, Mbak Eli ada slide yang perlu di-share screen mungkin? Iya, boleh saya buka dulu ya. Ya, baik. Silakan Mbak Eli, kami persilahkan. Sudah lihatkah slide saya? Ya, terlihat. Oke, suara saya sudah cukup jelas. Tadi kayaknya Mbak Mary. Mungkin bisa ditambah suaranya ya di volume. Oke, saya tambah suaranya. Baik, tadi belum kemampuan maksimal, masih pemanasan dulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Mbak Eli. Bahagia, Bu? Bahagia. Kalau bahagia boleh dong tangannya begini. Biar kekinian kayak anak zaman sekarang. Kalau mau difoto dulu boleh? Oke, karena hari ini temanya adalah tentang cinta, maka mari kita mulai pertemuan kita dengan cinta juga. Kalau tadi sudah dibuka oleh teman-teman dari komite inti, oleh MC dan moderator, sekarang izinkan saya untuk selamat datang, welcome dan Wilujeng Sumping buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini di virtual meeting Zoom di pertemuan Korlas ya, SDIT Alia Kota Bogor. Jangan sampai salah kota Semarang. Iya, ibu-ibu semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, sebelumnya musik saya sudah cukupkah atau mengganggu? Cukup jelas, Mbak Eli. Oke, jelas. Lanjut ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sebenarnya cukup memerlukan kemampuan kita untuk menyelami siapa diri kita. Ya, inilah I Love Me. Kenapa saya pilih materi ini?
wajib menjelaskan ya, karena supaya ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya merasa lebih paham kenapa sih kita harus atau membutuhkan materi ini untuk diri kita sendiri minimal. Yang pertama kenapa? Karena permintaan Bu Dini. Saya diberikan beberapa alternatif materi, dan akhirnya disinilah saya mencoba untuk memilih materi ini. Dan materi ini sebenarnya relate dengan diri saya, dan juga mungkin bagi teman-teman semuanya yang sudah menjalani kehidupannya sampai sekian tahun ini, kalau kita mau bertanya, dari sekian tahun kita hidup, kira-kira kita benar-benar merasakan hidup itu berapa lama sih? Gitu. Hidup di mana kita mendengarkan kata hati kita, mendengarkan keinginan kita, bukan saja hidup di bawah bayang-bayang keinginan orang lain. Kalau kita mau hitung, berapa banyak sih waktu yang sudah kita habiskan sambil tetap memikirkan kebahagiaan diri kita? Atau mungkin kita sibuk? Jangan-jangan ketika kita ingin bahagia, banyak suara-suara sumbang di luar diri kita yang mengatakan, kamu egois, kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri. Pertanyaannya, apa iya salah kalau saya memikirkan diri saya sendiri? Insya Allah di hari ini mudah-mudahan karena materi ini relate dengan diri saya sendiri, saya pun pernah mengalami masa-masa di mana saya hidup tidak mendengarkan diri saya. Jadi semoga ketika ibu-ibu merasa ini relate, ada manfaatnya dan nanti bisa dibagi ke orang-orang lain di luar peserta Zoom kita pada siang hari. Kemudian, kenapa saya pilih I Love Me? Sebenarnya kemarin ada alternatif untuk memberikan judul Love Yourself. Kalau kita telaah, sebenarnya meskipun maknanya itu mirip, tapi sensasinya itu yang berbeda. Kalau saya bilang love yourself, artinya apa? Saya menyuruh, saya meminta. Terus siapa saya sih? Bisa-bisanya saya meminta orang lain untuk mencintai dirinya sendiri. Bukankah mencintai itu adalah suatu hal yang otomatis aja gitu? Gak perlu dibuat-buat. Jadi kalimat I love me ini lebih ke bagaimana kita memberdayakan diri kita untuk lebih menyelam diri kita dan melihat siapa kita, dan pada akhirnya kita bisa mencintai diri kita dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, kan sebagian. Tadi sudah disampaikan, saya Eli Nurmani Tias Fajarwati. Salam kenal buat ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya yang baru pertama kali bertemu dengan saya di virtual meeting kita hari ini. Meskipun masih dalam suasana virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan kita, tidak mengurangi makna kebahagiaan kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan beberapa orang yang tidak asing wajahnya, karena mungkin teman-teman lama saya di Bogor. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan terus tersambung tali silaturahminya. Saya ibu rumah tangga dari 3 orang anak, saya mompreneur yang hari ini sebenarnya sedang berusaha untuk merintis produk fermentasi yang mudah-mudahan nanti tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Saya juga mentor public speaking, meskipun ini sedang terjeda sebenarnya karena satu dan lain hal. Lebih tepatnya mungkin karena saya ingin istirahat. Karena sesuatu itu kalau dilakukan terus-menerus, tanpa jeda, tanpa perenungan, ya nggak baik juga ya kayaknya. Jadi saya memilih untuk istirahat dulu sebentar. Dan bahagianya ini adalah kali pertama saya memulai lagi aktivitas online saya bersama dengan teman-teman di SDT Alia Kota Bogor. Saya juga founder Bintari Family Center yang saat ini kegiatannya lebih banyak berkutat di bidang keluarga seperti namanya, tapi mungkin ke depan kami akan mencoba untuk melakukan beberapa perubahan. Jadi doakan mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya ingin
melakukan sebuah transisi sedikit saja, sebentar saja bersama teman-teman. So, sekarang teman-teman boleh memposisikan dirinya dengan relax, dengan santai, dan mari kita lepas sebentar, melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang mungkin masih mengikat kita sebelum acara ini berlangsung. Yang mau bersandar juga boleh, yang mau tetap duduk seperti ini juga boleh, terserah senyamannya teman-teman. Yang penting merasa tenang dan merasa rileks. Sudah siap ya? Sekarang kalau sudah nyaman posisinya, boleh kita berlatih pernapasan sebentar. Kita inhale secara perlahan dan kemudian exhale semampunya teman-teman ini. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Inhale. Perlahan saja rasakan nafas itu keluar. Yuk kita inhale lagi. Exhale. Sekarang saya ingin memberikan sedikit instruksi. Silakan inhale dalam 4 hitungan. Saya akan menghitung nanti untuk awal. Ya, 1, 2, 3, 4 teman-teman inhale. Kemudian setelah itu tahan sebentar 7 hitungan. Baru kemudian teman-teman exhale dalam 8 hitungan. Oke, fokus di pernafasannya. Yuk, kita inhale. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang secara perlahan silakan ditutup matanya dalam hitungan 3. 1, 2, tutup mata. Baik, tenangkan diri dulu karena ini transisi ya. Tadi kita masih membuka mata kita, sekarang kita sudah menutup mata kita. Maka nyamankan diri dulu. Dan kemudian yuk, kita inhale lagi sesuai dengan hitungan 2, 4, 7, 8. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang silakan inhale dan exhale sesuai dengan hitungan teman-teman masing-masing. Inhale. Lakukan secara perlahan, senyaman mungkin, serileks mungkin. Ya, teman-teman sekalian, merasa nggak nafas itu bergerak masuk ke dalam tubuh kita? Rasakan. Ya, rasakan dia masuk perlahan lewat hidung kita, dan kemudian dia memenuhi rongga dada kita. Mungkin rongga perut kita bagi yang sudah biasa berlatih diafragma. Kemudian rasakan dia kembali keluar lewat organ pernafasan kita. Teman-teman, kita mungkin sering merasa bernafas adalah salah satu hal yang biasa aja, yang mungkin datang sepintas lalu tanpa makna. Pernah nggak kita bertanya pada diri kita, bagaimana seandainya kalau nafas ini tercabut? Mungkin kalau tidak saya, teman-teman yang sudah terbujur kaku di salah satu ruangan di rumah kita, dikelilingi orang-orang tercinta kita. Kehilangan nafas kita berarti kehilangan seluruh hidup kita.
Kau bayangkan kalau kita kesulitan bernafas. Mungkin sekarang kita sudah terbaring di rumah sakit, di kamar pasien, di ruang ICU. Bagaimana rasanya? Hidup dalam kesulitan bernafas adalah diam. Jadi masihkah kita meremehkan api nafas kita? Kalau kita sekarang sudah mulai memahami pentingnya ini untuk kita, yuk kita berterima kasih pada nafas kita. Terima kasih ya nafas. Masih bisa aku hari ini. Maaf ya, aku sering lalai untuk menjagamu. Maaf ya, aku sering lalai untuk menjaga kesehatan. Yang lebih penting lagi, kita berterima kasih pada yang memberi nafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ikhlas ucapkan hamdulillah. Kau masih membiarkan nafas ini dalam diri hamba. Semoga setiap nafas ini isi untuk aku berbuat kebaikan. Lagi. Sekarang saya ingin teman-teman kita semuanya berbicara pada diri kita. Ayo kasih motivasi, ayo kasih dorongan supaya hari ini, saat ini kita bisa hadir dengan utuh dalam virtual meeting Zoom pada siang hari. Saya biasanya meletakkan tangan kanan saya di dada saya, tepat di mana jantung saya berada, sehingga saya bisa merasakan detak jantung saya. Visualisasikan teman-teman sedang bicara dengan diri teman-teman sendiri. Sambil self-talk, sambil afirmasi positif, sambil berbicara kepada diri kita sendiri. Boleh bertepuk, boleh ditulis-tulis. Wahai diri, makasih ya sudah mau hadir hari ini. Sudah mau melepaskan diri dari segala kesibukan sebelum acara ini berlangsung. Mungkin tadi ada banyak hal yang belum selesai. Anak-anak yang rewel, masakan yang mungkin belum siap, cucian yang menumpuk, rumah yang masih berantakan. Ya apa? Nanti setelah ini kita lanjutin lagi ya. Makasih ya, meskipun ini jamnya ngantuk, kamu masih mau hadir loh. Terima kasih sudah mau bersamaku. Yuk semangat, yuk kita jaga dan fokus. Kalau nanti kamu ngantuk, kamu bosan, gak apa-apa. Nanti kita cari cara ya, biar nggak ngantuk lagi, biar nggak bosan. Kalau nanti kamu merasa ada yang nggak berkenan, nggak apa-apa, terima aja. Maafkan. Kalau nanti kamu jenuh, ya nggak apa-apa. Juga manusia, pasti ada jenuh.
Bismillah. Kita ikut ini dengan baik. Cari itu, cari ridhonya Allah Subhanahu. Ngerti ya? Sekarang, apapun teman-teman siap, boleh buka matanya secara perlahan-lahan. Silakan. Baik ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan transisi tadi membuat kita bisa hadir lebih utuh. Dan sebenarnya ini bisa ibu-ibu lakukan setiap hari, setiap saat yang teman-teman inginkan. Karena tadi ini bisa membantu kita untuk lebih fokus, lebih utuh, lebih hadir saat ini dan di tempat ini. Ya, kita hilangkan sebentar, jangan sampai fisiknya aja yang di sini tapi pikirannya kemana-mana. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk share satu materi awalan, yaitu tentang adab belajar. Kenapa kita perlu belajar ini? Namanya juga kegiatan, pasti ada aturan mainnya. Pasti ada hal-hal yang perlu kita patuhi, perlu kita perhatikan. Nah, ada belajar ini sebenarnya panduan untuk kita. Ada 4 hal yang perlu teman-teman semua pahami. Yang pertama adalah adab kita terhadap ilmu itu sendiri. Sebenarnya tidak ada ilmu itu yang salah. Semuanya lahir dari proses panjang, dari cipta, rasa, dan karsa seseorang. Kemudian kenapa ada yang salah? Ya karena manusianya yang salah menafsirkan, salah memahami, hingga akhirnya nampak salahlah ilmu itu. Ya ini keterbatasan kita ya. Yang kedua, karena ilmu itu perlu kita hormati, perlu kita hargai, maka ketika teman-teman menemukan suatu ilmu yang mungkin tidak cocok dengan diri teman-teman, jangan dihina, jangan dicela, ya sudah, tinggalin aja. Sambil kita menyelami ilmu lain yang lebih cocok menurut kita dan tidak bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Adab yang kedua adalah adab dalam proses belajar. Teman-teman, dalam belajar itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Bahwa kita akan memerlukan waktu yang berbeda. Dan barangkali untuk kita, waktunya itu panjang. Sehingga butuh kesabaran. Hargai itu. Sudah bagus kita mau berproses. Jadi jangan celah diri kita kalau kita nggak paham-paham. Kalau kita nggak bisa-bisa. Kayak tadi nih misalnya di awal. Mbak Eli, kok aku nggak bisa terkoneksi dengan diriku? Kok susah ya untuk masuk dalam diriku? Jadi aku merasa biasa aja. Ya nggak apa-apa. Namanya juga pertama kali, mungkin kalau yang baru mulai. Nanti kita ulang lagi di lain waktu. Berlatih sendiri. Dalam belajar ada aturan main, kapan kita mulai, kapan kita selesai. Ya, itu pun juga harus kita hormati. Jadi teman-teman di sini yang mungkin keluar lebih dahulu, silakan minta izin pada yang berwenang di Zoom kita kali ini. Yang ketiga, adab kepada fasilitator, kepada guru kita. Nah, karena hari ini saya didapuk menjadi seorang fasilitator, maka kalau seandainya saya nanti salah, saya nanti hilaf, tolong dimaafin ya. Kalau ingin memberikan feedback, cobalah menggunakan cara yang baik, supaya tetap terjaga tali silaturahmi kita. Yang keempat, adab terhadap rekan sejawat, kepada rekan sesama pembelajar. Kita harus pahami bahwa setiap orang punya starting point yang berbeda dalam belajar. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, nggak apa-apa. Kita hormati saja, kita hormati kondisi kita masing-masing, sehingga kita merasa lebih nyaman dalam proses belajar. Sepakat ya?
Oke, kalau sudah sepakat, ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi yang inti, yaitu tentang I love me, yang sejatinya adalah self love. Saya akan mulai dengan mindset kebanyakan orang. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu sama teman-teman nih. Apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman itu merasa bahagia? Boleh kalau mau bercerita di sini. Boleh raise hand. Boleh langsung buka mic-nya. Silahkan. Ada ibu-ibu yang ingin sharing? Apa sih sebenarnya yang membuat ibu-ibu ini merasa bahagia? Silahkan. Ada yang mau share? Ayo, nggak usah malu-malu. Kalau malu, tentu pakai panci, Bu. Ya, silakan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Tasya ya. Iya, Silakan, salam kenal. salam kenal. Saya bahagia di saat kita mengerjakan sesuatu dari pagi sampai sore itu selesai semua. Oh iya, Anak-anak selesai semua. bahagia banget gitu. Tapi ada sedikit kekecewaan, tapi itu terlampiaskan dengan kepuasan saat kita mengerjakan sesuatu dengan benar gitu dan cepat selesai. Itu yang paling saya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mama Tasya. Bisa mengerjakan sesuatu sampai tuntas, gitu ya. Oke, ada lagi? Boleh dua lagi kalau ada yang mau atau berkenan bercerita. Saya Mbak Eli kalau boleh. Boleh, Ya. boleh. Dengan siapa ini? Boleh sebutkan nama ya, Ibu-ibu? Saya Lina, Korlasnya 5C. Oke, Saya Lina. bahagia kalau lihat anak-anak tuh soleha, rajin ibadahnya itu maknya di hati saya tuh. Oke, Masya Allah. Anak-anak solihah senang ya Bu ya. Rajin sholat, rajin ngaji. Iya, oke. Terima kasih Bu Lina. Satu lagi yuk. Saya Mbak Eli, mohon maaf memotong Mbak Eli sebentar ya. Boleh musiknya di off aja Dikecilin ya. aja. Boleh, boleh. Soalnya Oke, suaranya Mbak Eli jadi balapan sama musiknya. Oke, saya matiin. Dan biar nggak ngantuk juga ya lama-lama. Iya, betul. Jadi nggak mau Ya. dengar suaranya Mbak Eli. Terima kasih Mbak Eli. Sama-sama Mbak Uki, makasih. Ya, satu lagi siapa? Saya Mbak Eli. Boleh, siapa Bu? Saya ditutup kameranya lagi kurang Nggak apa-apa. sehat. Saya Rina, Korlas D1A. Kalau saya bahagia, saya masih ketika bangun saya masih bisa diberi nafas. Kemudian sisa harinya itu akan bahagia semua. Bahagia ketika menyadari Bangun. bahwa ada nafas dalam diri kita. Bangun Kemudian, tidur masih diberi nafas. hmm, Kemudian sisa harinya insya Allah dilewati dengan bahagia. Bahagia Masya nggak pakai syarat, Mbak. Nggak pakai syarat, betul sekali. Ya. Terima kasih Ibu semuanya sudah memberikan opininya, bercerita tentang kebahagiaannya. Ya, inilah mindset kebanyakan orang bahwa ketika ditanya, kamu kalau yang bikin bahagia itu apa sih? Gitu. Nah, seringnya ada nih orang yang bahagianya ketika bisa beli barang-barang yang branded mungkin, karena dia mungkin ada uang, itu bahagia. Ada yang bahagia karena anak-anaknya rajin sholat, rajin ngaji. Ada lagi yang bahagia ketika semua urusannya sudah selesai dengan baik. Atau ada yang merasa bahagia kalau pasangannya itu bisa membahagiakan dia. Ya, kebiasaan orang biasanya mindset-nya begitu. Apakah salah Mbak Eli? Enggak juga sih. Tapi mungkin agak kurang tepat. Kenapa begitu? Karena kita seringnya menyandarkan kebahagiaan kita pada siapa? Pada orang lain, ya enggak? Kalau orang lain itu baik sama aku senang, aku bahagia. Kalau anak-anak baik, aku bahagia. Kalau pasangan romantis, aku bahagia. Biasanya begitu ya? Kalau hatinya tenang Mbak Eli, kayak komennya, chatnya Mbak Elis ini bilang, kalau hatinya tenang, bahagia. Oh iya, betul. Nah, ini mau kita bahas Mbak Upi ya. Oke. Nah, karena mindset-nya kita itu biasanya bahagia karena adanya hal-hal di luar kita yang membahagiakan, yang menyenangkan, ya.
maka seringnya kita apa, Bu? Kecewa. Karena ternyata orang yang atau sesuatu atau orang yang kita sandarkan kebahagiaan pada dia, ketika dia berbuat nggak benar, kita jadi hilang bahagia. Padahal sebenarnya bahagia itu letaknya di sini, di hati kita. Sementara kesenangan itu di luar kita. Kesenangan itu bisa membahagiakan kita, tapi kalau nggak ada kesenangan di luar kita, apakah kita jadi orang yang nggak bahagia? Nah, itu pertanyaannya. Tadi tepat sekali ketika dia mengatakan kalau hati kita tenang, kita bahagia. Wah, itu keren banget. Dan seharusnya memang begitu. Bahagia itu nggak harus menunggu orang lain membahagiakan kita, tapi bahagia itu memang harusnya kita sendiri yang menciptakan. Karena kalau kita itu sudah bahagia dalam diri kita, sudah puas dengan diri kita, maka hal-hal yang terjadi di luar kita, walaupun itu nggak benar, nggak baik, ya udah, kita terima menjadi satu hal yang lewat aja depan kita. Lewat aja dalam kehidupan kita. Nah, itu kenapa self-love bisa kita definisikan sebagai bagaimana cara kita menghargai diri kita, ya, mencintai diri kita tanpa syarat. Itu adalah self-love. Apakah self-love itu adalah egois, narsis, atau hal yang lain yang mungkin buruk terdengarnya? Enggak juga. Karena apa? Karena orang yang narsis itu biasanya dia rakus dengan perhatian orang. Kalau dia udah merasa narsis, orang lain nggak merhatiin, dia kecewa, dia nggak bahagia. Tapi beda ceritanya sama orang yang mencintai dirinya tanpa butuh validasi orang lain, tanpa butuh untuk dikatakan baik, dikatakan bagus, dia tetap bahagia aja. Nah, tantangannya di situ, Ibu. Ya. Nah, kenapa kita nggak mengatakan bahwa self-love itu adalah sebuah hal yang egois? Karena coba kita pakai analoginya teko. Teko itu bisa menuang ke dalam cangkir kalau apa? Kalau dia penuh kan? Kalau dia ada airnya. Nah, sama kayak kita nih, soal cinta. Kita itu bisa mencintai orang lain, bisa membahagiakan orang lain, kalau kita ini bahagia dulu. Karena kalau kita hanya fokus pada membahagiakan orang lain, hidup dengan tujuan membahagiakan orang lain saja, kita lupa dengan kesehatan kita, dengan diri kita, ya udah, itu kayak lilin. Kita menerangi orang lain, menerangi di sekitarnya lilin itu, tapi apa? Dia lebur kan? Dia terbakar karena apinya sendiri. Apa salah, Mbak, kalau kita manfaat buat orang lain? Oh, enggak. Agama kita mengajarkan seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh melupakan diri kita. Yang enak di mana, Mbak? Ya tadi itu. Yuk coba temukan self-love kita, bahagiakan diri kita, ya, dengan diri kita sendiri, melalui diri kita sendiri, tanpa tergantung pada orang-orang di luar kita, atau sesuatu di luar kita, baik itu barang, atau apapun, atau orang. Kita bisa menumbuhkan itu dalam diri kita, maka insya Allah energi-energi kebahagiaan, energi cinta itu akan sampai juga ke orang-orang di sekitar. Ya? Oke. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak ya orang yang tidak mencintai dirinya sendiri? Ada nggak, Bu, kira-kira? Ada deh. Ada. Buktinya apa tuh? Buktinya apa tuh kalau nggak cinta sama dirinya sendiri? Cuek. Cuek, apalagi? Lalu merasa kekurangan. Selalu merasa kekurangan, betul sekali Mbak Mary. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, betul. Oh, udah pinter semuanya nih kayaknya begini. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Kalau ditanya, ada nggak sih orang yang tidak mencintai dirinya sendiri? Ada. Dan mungkin banyak. Mungkin di antara kita. Sehingga apa? Kita cuek sama diri kita. Mungkin kita selalu menyalahkan diri kita, menghukum diri kita terlalu berkepanjangan, terlalu keras, gitu ya. Sehingga sedikit aja ada kesalahan, kamu sih nggak teliti, kamu sih ceroboh, kamu sih nggak mau sabar dulu. Akhirnya numpuk tuh toksiknya dalam diri kita. Karena apa?
menghukum diri kita terlalu berat. Ya, jadi cuek sama diri kita, nggak self care gitu ya, nggak merawat diri kita dengan baik. Itu adalah contoh yang bisa kita lihat, salah satu contoh yang bisa kita lihat dari orang-orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa ya ada orang yang tidak bisa mencintai dirinya? Biasanya adalah karena luka batin di masa lalu, atau bahasa kerennya itu ada inner child. Sebenarnya ini adalah bahasan para psikolog ya, bukan ranah saya, tapi saya mengarahkan saja. Luka batin di masa lalu yang belum selesai. Ada anak dalam diri kita itu yang masih meraung-raung dalam sini, yang memohon untuk diperhatikan, untuk dibahagiakan. Ada luka dalam diri kita yang belum sembuh, sehingga kita tidak merasa diri kita ini berharga. Tidak merasa diri kita itu pantas atau layak untuk dicintai. Dan apa kira-kira yang membuat luka batin itu terjadi di masa lalu? Banyak. Saya tulis 4 aja contohnya. Kemarahan orang tua, ancaman dari kakak yang ketika berantem sama adiknya, ketidakpuasan guru atas prestasi muridnya, atau mungkin teman-teman yang sering ngambek gitu. Jadi kalau teman-teman punya sahabat, punya teman, jangan sering ngambek ya, supaya mereka nggak merasa dirinya tidak berharga. Bentar ya Ibu ya. Ke depan saya, ke depan. Diambil pen. Diambil ke depan. Ya, ke sana. Sama ya lainnya ya. Luka batin yang terjadi di masa lalu dan ini belum sembuh, belum selesai, dan ternyata itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kita tidak merasa sayang terhadap diri kita sendiri, karena kita merasa nggak berharga, merasa nggak punya hal yang pantas untuk dicintai. Ya. Nah, apa dampaknya ketika kita nggak mencintai diri kita sendiri? Sebelum saya jelaskan lebih detail, saya ingin mengenalkan satu konsep ini. Nah, ibu-ibu bisa lihat, di situ ada gambar perempuan, itu saya analogikan adalah diri kita saat ini, sekarang, di tempat ini. Dan masing-masing kita akan punya goal atau tujuan di depan kita. Betul ya? Nah, tugas kita adalah berikhtiar gimana caranya supaya kita sampai ke tujuan kita tersebut. Kalau sudah ikhtiar, ada 2 kemungkinan, Bu. Kita berhasil atau kita gagal. Kalau berhasil ya alhamdulillah, nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita gagal. Kalau kita gagal, bagi orang yang tidak mencintai dirinya, dia akan menjadikan diri itu sebagai kambing hitam. Kamu sih nggak bisa handle dengan oke. Kamu sih tadi datangnya terlambat. Kamu sih begitu. Tapi bagi mereka yang sudah punya self love dalam dirinya, maka dia menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang lewat aja. Ya, lewat aja gitu. Seperti halnya kebahagiaan, kegagalan juga lewat dalam kehidupan kita. Nah, bagi mereka yang punya self love, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, tapi berusaha untuk mencari cara dan mengambil hikmah dari setiap hal yang terjadi. Itu yang kita namakan dengan learning principle, atau dalam bahasa kita adalah hikmah. Jadi Bu, kalau orang sudah cinta sama dirinya sendiri dan dia gagal, maka dia bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengambil hikmah dari kejadian yang tidak atau kurang menyenangkan tadi yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau udah dapat hikmahnya nih, kita akan apa, Bu? Akan bertumbuh. Akan bertumbuh sebagai seorang manusia. Itu kenapa kalau kita dapat musibah, banyak kan yang bilang begini, sabar ya, ini tandanya kamu mau naik kelas. Nah, di situ maksudnya, Bu. Orang yang self-love, ketika dia gagal, dia dapat ujian, dia akan bisa dapat learning principle tadi, atau hikmah tadi, sehingga dia bisa pakai itu untuk bertumbuh. Nah, sekarang
Gimana kalau mereka nggak punya self love? Nah, ini yang terjadi. Yang pertama akan merasa insecure, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman dengan dirinya. Dan orang-orang itu kalau insecure, biasanya karena apa? Karena penilaian orang-orang di luar dia gitu, orang-orang di sekitar dia. Dia masih insecure. Itu terjadi karena apa? Karena kita terlalu menyandarkan kebahagiaan kita pada orang lain. Akhirnya, ketika orang-orang itu nggak memberikan feedback positif menurut kita, akhirnya apa, Bu? Insecure di kita. Dan insecure itu, pilihannya orang yang insecure itu cuma dua. Kalau nggak fight, ya flight. Apa fight itu? Berantem sama orang. Memusuhi setiap orang yang di luar dirinya. Semua pengen dia musuhi. Kenapa? Karena dia merasa orang-orang itu mengecewakan dia. Nggak ada yang baik sama dia. Atau kalau nggak ekstrim gitu, dia flight. Dia terpuruk, jatuh, dan sedih, marah, berkepanjangan. Sama. Dia nggak mau meneruskan hubungannya dengan orang lain, dan dia cenderung menutup dirinya, punya tembok begitu, dan nggak mau keluar lagi. Karena dia merasa nggak nyaman, nggak aman ketika berada di sekitar orang banyak. Gitu. Nah, itu yang pertama, insecure. Yang kedua, kalau sudah insecure yang berkepanjangan dan berat, apa ya? Putus asa, depresi, dan bahkan terparah ya bisa bunuh diri. Mulai sekarang kita harus aware bahwa tidak punya self love itu termasuk gangguan mental, termasuk mental illness gitu. Dan jangan dikira orang-orang yang punya gangguan mental ini adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur, tidak terkoneksi dengan Tuhan atau sebagainya, ya kita malah menyalahkan. Tapi ini penyakit yang dia tuh butuh pertolongan untuk disembuhkan. Nanti ada dua cara, ada self help, kita sendiri memulihkan diri kita, atau kalau kita nggak sanggup maka harus datang ke orang-orang yang kompeten. Yang ketiga, kalau kita nggak self love, nggak cinta diri kita, yang terjadi apa? Nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, nggak kenal pencipta kita, nggak kenal Roh kita. Kok bisa Meli? Ini kata Imam Al-Ghazali, ma'rifatun nafs, mengenal diri kita adalah kunci agar dapat mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Kalau kita mau merenung setiap hari, bertanya pada diri kita, kayak tadi ya, saat di awal kita menyadari nafas, ketika nafas masuk, nafas keluar, kita rasakan supaya dia tuh punya makna gitu loh, bukan barang yang masuk keluar gitu loh. Tapi kita maknai setiap hal itu dengan sadar. Maka itu sama seperti kita mencoba untuk menghayai nafasku. Ini siapa sih yang kasih? Oh Allah. Oh iya ya. Kalau aku nggak dikasih ini, apa yang terjadi? Nah, dari situ pelan-pelan kita akan dihantarkan untuk lebih mengenal Tuhan kita yang menciptakan kita dan memberikan nikmat itu tadi kepada kita. Itu ceritanya begitu ya. Kenapa orang yang mengenal dirinya, yang mencintai dirinya, insya Allah akan lebih mengenal siapa Tuhan. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa self-love? Yang pertama adalah dengan self-awareness, dengan menyadari diri kita sendiri. Menyadari diri kita dengan jujur, apa adanya, tanpa tersabotase dengan ego kita yang lain. Contohnya kayak gini. Mengenal diri itu artinya adalah bagaimana kita bisa mengenal karakter kita, perilaku kita, peran kita, makna kita, dan apa tujuan hidup kita. Ini kayak gimana nih? Caranya begini. Ini sebenarnya butuh waktu juga sih untuk menuliskan ya sebenarnya. Ibu sudah sedia kertas di depannya dan pulpen. Sekarang coba kita belajar berkomunikasi, meskipun sebenarnya ini butuh ketenangan, tapi nggak apa-apa, kita coba ya pemanasan dulu. Coba di kertasnya dituliskan siapa sih aku. Silakan definisikan dirinya sesuai dengan
kesadaran masing-masing. Siapa sih aku? Siapa sebenarnya diriku? Ini adalah satu hal yang perlu teman-teman jawab ketika ingin mengenal dan menyelami dirinya, untuk kemudian kita lebih mencintai diri kita. Kalau masih sulit, nggak apa-apa, diterima aja. Kalau belum bisa menjawab, nggak apa-apa. Diterima aja dulu perasaannya, kalau saya nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau sudah, sekarang tanyakan kembali pada dirinya, apa sih, atau di mana sih kita biasa beraktivitas, di mana kita biasa menghabiskan waktu kita. Tentu tiap orang nggak sama ya, di mana kita sehari-hari berada, apakah di rumah, di sekolah, atau tempat lain, silahkan dituliskan sesuai dengan apa yang dialami oleh teman-teman semuanya. Sekarang kalau sudah, bersama siapa sih biasanya kita menghabiskan waktu kita? Bersama siapa? Dengan siapa kita menghabiskan banyak waktu kita? Nggak perlu terburu-buru, kalau memang masih merasa belum bisa menjawab, nggak masalah. Kemudian, sekarang silakan jawab, perilaku apa sih yang biasanya sering kita lakukan terhadap mereka yang ada di sekitar kita? Yang tadi bersama kita, biasanya kita berperilaku seperti apa? Ya, jujur aja. Mungkin perilakunya ada yang menyenangkan, ada yang mungkin kok serem ya Mbak Eli. Karena kalau di sesi yang lebih tenang gitu ya, kita akan lebih mendengarkan diri kita. Ini saya bilang tadi, jangan sampai tersabotase sama ego diri kita. Takut dikatakan jelek atau apa sih, nggak jujur, nggak apa-apa, jujur aja. Contoh misalnya kita jadi guru, kita biasa menghabiskan lebih banyak waktu kita bersama anak-anak di sekolah, perilaku kita misalnya sering ngomel-ngomel gitu, ditulis aja. Oke, kalau sudah perilakunya seperti apa, selanjutnya adalah apa sih potensi kita? Apa sih kemampuan kita? Apa sih kapabilitas kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia? Ada nggak ya? Kira-kira apa ya kalau ada? Silakan ditulis. Mungkin ada yang pintar masak, ada yang pintar nyanyi, atau mungkin potensinya banyak, nggak cuma satu. Silakan ditulis semuanya yang teman-teman miliki, yang teman-teman sebut sebagai sebuah potensi, kemampuan, kapabilitas. Kalau cuma punya satu gimana Mbak? Ya nggak apa-apa, yang penting jujur aja. Oke, selanjutnya kalau potensi sudah, sekarang silakan tulis apa sih tujuan hidupnya? Apa sih tujuan hidup masing-masing? Pelan-pelan diresapi aja, kira-kira saya ini hidup untuk apa ya? Kalau belum ketemu, nggak apa-apa, boleh di-skip dulu. Jangan dipaksakan, semua harus ada jawabannya hari ini. Nanti bisa dijawab lain waktu. Oke. Selanjutnya, kita tanyakan nih sama diri kita. Kira-kira nih, apa sih tujuannya Allah itu ciptakan aku? Aku ya, bukan manusia. Kenapa sih kira-kira Allah tuh perlu menciptakan aku di dunia ini? Buat apa gitu? Untuk berperan sebagai apa sih?
berperan sebagai revolusioner, sebagai pemimpin, sebagai anak buah, sebagai penggembira, atau yang lainnya boleh, silahkan ditulis. Ini kalau sudah kira-kira sudah ketemu maknanya, ketemu perannya, sekarang kalau saya minta teman-teman untuk memilih satu objek yang bisa mewakili siapa diri teman-teman, silakan pilih, silakan tulis. Tapi juga harus tahu kenapa ya. Contoh, ada teman saya yang memaknai dirinya itu sebagai sebuah jembatan. Karena apa? Karena ketika tadi dia menuliskan perannya, dia itu bisa menjadi fasilitator. Dia bisa menjadi orang yang mengajak seseorang itu pada kebaikan, pada sesuatu yang membahagiakan, pada sesuatu yang mencerahkan. Gitu. Makanya dia menyebut dirinya sebagai sebuah jembatan. Ada lagi teman saya itu yang menganggap dirinya sebagai sebuah kursi. Dan sampai hari ini ya masih kursi, belum berubah. Oke, silakan teman-teman pikirkan satu objek saja yang bisa menggambarkan siapa diri teman-teman. Mbak Eli, ini ada beberapa bunda-bunda yang chat, katanya kecepatan pertanyaannya. Oh, kecepatan. Oke, boleh. Nggak Kalau apa-apa. boleh ditulis atau ulang kembali pertanyaannya saja. Oke. Yang pertama tadi silakan ditulis siapa diri kita. Siapa sih kamu? Ya, kemudian yang kedua adalah apa tadi ya, saya juga lupa. siapa diri kamu, kemudian tuliskan kembali. Ini di mana sehari? Di Gimana kita sehari-hari? Oh ya, di mana kita sering menghabiskan waktu kita sehari-hari? Di rumah, di tempat yang lain, atau di mana? Silahkan. Berbeda tiap orang nggak apa-apa, karena memang ini versi diri kita masing-masing. Kalau sudah di mana, sekarang pertanyaannya sama siapa? Sama siapa kita sering menghabiskan waktu dalam kehidupan kita? Siapa kita sering menghabiskan, di mana kita sering menghabiskan waktu kita? Dan yang ketiga sama siapa? Keluarga, mungkin teman, atau yang lainnya silakan dieksplor saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah tanyakan apa sih aktivitasnya, perilakunya yang sering kita lakukan kepada mereka. Saat bersama mereka itu kita ngapain aja, perilakunya ngapain aja, aktivitasnya apa, dan sikap kita bagaimana ke mereka. Itu maksud saya. Apakah aku kalau sama mereka ya ceria, Bu Eli, Mbak Eli, kalau berusaha membuat mereka tersenyum, atau bahkan mungkin mau membebani mereka, bisa jadi. Nggak tahu kita ya, masing-masing berbeda. Kalau sudah, sekarang tentang peran, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Apa sih goal hidup kita ini? Apa sih yang ingin kita capai dalam hidup? Ada atau enggak ya? Gitu. Tujuan hidup. Tujuan besarnya apa sih sebenarnya? Setelah tujuan adalah kita coba cari tahu, kita gali kira-kira apa sih tujuannya Allah itu menciptakan kita,
hadir di dunia ini, kira-kira untuk menjadi apa? Apakah menjadi superhero? Menjadi seorang pembaharu? Menjadi beban? Menjadi troublemaker? Atau yang lainnya? Silakan dipilih. Setelah tujuan hidup, silakan bertanya pada dirinya, kira-kira apa ya tujuannya Allah itu menciptakan aku ke dunia ini? Untuk melakukan apa ya? Untuk jadi apa ya? Gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, apa tadi ya Mbak Upi? Saya kok lupa. Objek. Tujuan Allah menciptakan aku, Oke. kemudian pilih satu objek yang Oke. menggambarkan. Ya, silakan pilih satu objek yang menggambarkan diri kita. Mungkin jadi bunga, boleh. Asalkan tahu alasannya kira-kira apa. Kan aku cantik mungkin gitu ya, boleh. Nggak apa-apa. Karena aku Kalau objeknya cantik. makanan boleh ya Mbak Elia? Boleh, boleh. Apa aja Mbak Upi. Silakan bebas. Bukannya makanan. Biasanya ibu-ibu identik dengan makanan ya. Boleh makanan, boleh benda yang lainnya, boleh. Yang penting kita tahu alasannya kenapa kita memilih itu untuk menggambarkan siapa diri kita. Kayak tadi misalnya teman saya memilih kursi karena dia merasa dia punya peran sebagai orang yang selalu bisa memberikan kenyamanan, tapi dia juga punya 4 kaki yang kokoh ya, 4 kaki yang kokoh, sehingga ketika dia memberikan kenyamanan, dia tetap kokoh sebagai seorang perempuan. Itu alasannya. Oke, sudah ketemu Ibu maknanya? Oke. Kalau sudah, sekarang ini pertanyaan yang paling penting. Boleh dimulai dengan istighfar dulu nanti sebelum menjawab pertanyaan ini, karena ini harus sangat jujur. Kira-kira ketika nanti ibu-ibu sudah berada di liang lahat, artinya sudah nggak ada, kira-kira ingin dikenang sebagai apa? Silakan ibu. Kalau aku sudah nggak ada nanti, aku pengennya orang-orang itu titik-titik. Kalau aku nggak ada nanti, aku ingin dikenang sebagai titik-titik. Silakan bisa. Nanti akan relate sekali dengan apa yang sudah ditulis di depan. Apa tujuan hidupnya? Apa perannya, apa kira-kira makna dirinya. Insya Allah itu akan relate dengan dan nyambung banget dengan pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau aku udah nggak ada, ingin dikenal sebagai teman-teman yang mungkin masih ada trauma dengan kematian atau apa, nggak apa-apa, skip aja boleh. Ya. Nggak perlu dijawab sekarang, nggak apa, senyamannya ya. Kalau teman-teman sudah merasa dan bisa menuliskan sekarang, silakan dituliskan. Oke, ada yang sudah selesai. Boleh nggak Mbak Upi dibantu? Mungkin ada satu orang yang mau share tentang apa yang tadi sudah ditulis. Kalau berkenan. Ibu-ibu ada yang ingin sharing? Sudah. Sudah. Siapa tadi yang sudah mau sharing kan Ibu? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Dengan Ibu siapa? Maaf ya, off kamera, Bu. Saya Risma. Risma, silakan. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, siapakah aku? Aku seorang ibu rumah tangga beranak 3, terus sering menghabiskan waktu di rumah bersama suami dan anak-anak. Yang sering dilakukan quality time,
Contoh sering bercerita atau mengerjakan tugas bersama anak-anak, dan biasa tuh menasihati anak-anak. Tapi kadang sih ada omelan-omelan untuk apa? Omelan-omelan jika ada yang tidak sesuai gitu seperti Iya, itu. selingan ya Bu ya, selingan ya. Namanya ibu-ibu ya Bu, Mbak. Iya, betul. Lanjut Bu. Tujuan hidup saya di dunia ini ya diantaranya ingin keluarga sejahtera, anak-anak anak-anak solih, rumah tangga tentram, dan melihat anak-anak sukses. Tujuan Allah kepada saya yang saya mungkin rasakan menjadi seorang yang bisa membimbing anak-anak dan mengantarkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang solih dan sukses. Amin ya Allah. Terus seperti apakah gambaran diri saya? Mungkin saya merasa sebagai laptop atau HP karena Kenapa, Bu? karena saya merasa sebagai tempat untuk menyimpan memori, mengarsipkan semua kegiatan keluarga atau yang keluarga butuhkan, dan memikir cepat dalam mengatasi masalah atau sebagai Masya problem Allah. solving. Dan selalu merasa dibutuhkan dan dilibatkan dalam keadaan apapun di keluarga. Seperti itu, Bu, Mbak. Oke, keren. Terima Terakhir, kasih. pertanyaan terakhir tadi, kira-kira kalau Ibu udah nggak ada, mau dikenang sebagai apa nih? Mau dikenang sebagai orang yang bisa membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang solih, gitu aja sih. Yang sukses. Amin, amin. Ya, keren sekali. Bu Risma ya? Bu Risma ya? Betul Iya. ya? Ya, Bu Risma. Tadi kelihatan kan ya benang merahnya dari awal sampai akhir. Nyambung nggak? Nyambung banget ya. Nah, artinya apa? Bu Risma sudah mulai bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi kalau siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, apa yang dia lakukan, dan nanti ketika selesai nih kontraknya ya, sudah tidak lagi di dunia ini, sudah jelas dia ingin dikenal sebagai apa. Nah, teman-teman, ketika sudah ketemu ini, maka nanti akan muncul nih, kira-kira pertanyaan berikutnya ya, aku punya potensi apa ya? Aku punya kekuatan apa ya? Aku punya kekurangan apa ya? Kira-kira potensiku tadi itu sudah bisa nggak mensupport tujuanku tadi? Gitu loh. Ada nggak yang kurang ya? Yang perlu aku tambah supaya tujuan tadi bisa tercapai? Contohnya tadi kan tujuannya Bu Risma adalah keluarga itu tentram gitu ya, anak-anak bisa jadi anak yang solid. Nah, kira-kira potensi yang kita punya ini sudah bisa nggak mensupport kita untuk bisa mengantarkan kita pada tujuan tersebut? Nah, kalau nggak ada, belum ada, kira-kira harus nambah apa lagi? Nah, itu salah satu contohnya kenapa kita perlu kenal sama diri kita sendiri. Nah, yang paling penting, kalau kita sudah tahu makna diri kita, sudah tahu kelebihan kita, sudah tahu kekurangan kita, sudah tahu karakter kita, perilaku kita, dan bersama siapa kita hidup, maka sejatinya kita sedang belajar untuk menyelami hal-hal baik dalam diri kita. Gak mungkin Allah itu bertujuan menciptakan kita sebagai seorang yang buruk. Gak ada ya. Pasti pengennya jadi orang yang luar biasa, yang baik gitu. Nah, dari situ kita bisa lebih tahu, oh ternyata potensi yang aku miliki ini dengan tujuan yang aku ingin capai itu keren juga ya ternyata. Nah, dengan self awareness ini kita sadar siapa kita, dari mana kita berasal, makna diri kita itu bagaimana, tujuan hidup kita apa, sehingga apa akan muncul self worth, apa ya, suatu penghargaan terhadap diri kita sendiri gitu, suatu penghargaan, suatu rasa cinta, rasa sayang karena kita merasa kita ini punya makna. Nah, kalau sudah punya self-worth tadi, akan muncul self-esteem, kepercayaan diri kita. Dan akhirnya apa? Kita makin mencintai diri kita karena kita merasa ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang memang ada dalam diri kita, dan itu luar biasa. Oke? Ini adalah self-awareness. Dan self-awareness ini ada satu hal yang sangat penting, karena setiap hal dalam hidup itu ya harus dimulai dengan kesadaran. Contoh begini, ada orang yang hobinya ngerokok. Ketika dilarang, dia bilang, ah udahlah nggak apa-apa.
Kenapa begitu? Karena dia nggak punya kesadaran untuk sembuh dari kebiasaan buruknya. Akhirnya apa? Dia berpikir nggak apa-apa kok. Dari pikiran yang kayak begitu, dia bertindak. Apa tindakannya? Tetap merokok. Dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan. Dan kalau udah kebiasaan, maka akan jadi karakter. Tapi coba, kalau dia udah sakit, kesadarannya berubah nggak kira-kira? Insya Allah berubah ya. Karena dia menyadari, oh ternyata merokok itu bikin sakit ya. Nah, karena dia sudah sadar bahwa rokok itu bikin dia sakit, dia akan mulai mikir, perlu nggak sih aku teruskan ngerokok ini? Ketika dia bilang, kayaknya nggak perlu lagi deh. Ketika sudah merasa berpikir begitu, akan muncul tindakan apa? Berhenti merokok. Diberhentikan kebiasaannya, diubah kebiasaan dari yang merokok jadi nggak merokok dan jadi karakter lah buat dia. Dan bayangkan teman-teman, dengan karakter inilah biasanya menjadi salah satu hal yang akan menentukan keberhasilan kita. Nah, semua itu dimulai dengan kesadaran, dengan self-awareness. Pikiran itu dimulai dengan kesadaran. Jadi kalau kita mau jadi ibu, mau jadi sahabat yang penuh kesadaran, maka harus menyadari dulu, memahami dulu dengan utuh, kira-kira apa sih maknanya aku buat dia? Kalau udah ketemu, insya Allah perilakunya akan jadi hal yang baik, jadi kebiasaan yang baik, dan jadi karakter yang baik. Oke, selanjutnya setelah self-awareness, untuk bisa self-love, maka harus self-care. Sekarang saya mau tanya, kalau ibu-ibu mendefinisikan sehat itu seperti apa sih? Sehat itu apa ya? Tidak ada keluhan penyakit. Tidak ada keluhan penyakit. Apalagi? Pikirannya tenang. Pikirannya tenang. Apalagi, Bu? Bisa mengerjakan semua hal. Bisa mengerjakan semua hal. Pikiran tenang, tidak ada keluhan penyakit, bisa mengerjakan semua hal. Ya, ibu-ibu, biasanya orang-orang kalau ditanya tentang kesehatan, pasti jawabnya adalah suatu hal yang berkaitan dengan apa? Dengan fisiknya aja, kan? Padahal sebenarnya, kalau kita bicara definisi sehat, ada 3, Bu. Sehat fisik, sehat batin, mental, dan sehat pikiran. Jadi kalau ada salah satu aja dari 3 ini yang nggak sehat, yang terganggu, itu artinya kita nggak sehat, Bu. Dan ketiganya ini saling mempengaruhi. Kita fisiknya nggak sehat, bisa bikin kita stres. Kalau kita stres, mental kita juga terganggu. Jadi merasa insecure misalnya, merasa nggak nyaman ketika berteman, merasa nggak nyaman ketika ada di sekitar banyak orang. Gitu. Nah, ketika saya bicara self-care, maka saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk merawat dirinya secara komprehensif dalam kondisi apapun, mau kita lagi senang, lagi susah, harus tetap self-care. Dilakukan secara selaras. Tidak ada yang timpang salah satunya. Contoh yang paling nyata seperti ini. Gimana caranya menjaga kesehatan fisik kita? Ya, makan makanan yang baik. Makanan yang kita sadar kita itu butuhkan. Bukan yang kita pengen. Paham ya bedanya? Kalau kita mau sehat fisik, ya kita makan yang tubuh ini butuhkan. Bukan yang kita pengen. Ya, sesekali cheating sih boleh. Tapi kalau keterusan itu yang bahaya. Apalagi buat mereka yang punya sensitivitas ke salah satu jenis makanan tertentu. Contoh misalnya kita makan itu, oh aku lapar nih, aku sadari kalau aku tuh lagi lapar. Terus udah kucuk-kucuk, udah ada sinyal ya, udah ada sinyal untuk makan gitu. Ada banyak pilihan makanan. Ya kita pilih mana yang kira-kira pas dan dibutuhkan tubuh kita. Sehingga apa? Kita akan makan secukupnya, makan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan menghindari makanan yang bisa bikin datangnya penyakit ke dalam tubuh kita. Itu namanya makan dengan sadar, bukan makan seenaknya. Ya, itu salah satu cara. Kemudian self-care lain ya, merawat diri, membersihkan diri kita dengan baik, tampil cantik. Ingat,
itu bukan apa ya, kalau orang Jawa itu nggak kemayu kok, maksudnya nggak genit kok untuk tampil cantik itu. Fitrahnya perempuan tuh tampil cantik, sehingga merawat diri itu juga satu hal yang diperlukan. Ya minimal kita rajin mandi, ya. Kemudian pakai baju yang bersih, yang rapi dan sebagainya. Itu satu cara untuk kita menjaga fisik kita. Contoh lain lagi, kita olahraga tiap hari, kita berjemur tiap hari. Itu cara yang bisa kita lakukan kalau ingin sehat secara fisik. Sehat secara pikiran, ya tidurnya yang cukup, nggak sering begadang, supaya apa? Ketika bangun lebih fresh, sehingga kita lebih terhindar dari yang namanya risiko stres. Satu lagi, kalau kita pengen terhindar dari stres ya Bu, makan makanan yang adaptogen, makanan yang memang membuat kita itu bisa terhindar dari resiko stres. Sebenarnya stres itu nggak bisa kita hindari sebenarnya ya. Dia pasti akan datang tiap hari melalui berbagai macam peristiwa dalam hidup kita. Nah, yang paling gampang kita lakukan adalah dengan menjaga asupan makanan kita supaya otak kita itu tetap bisa rileks, tetap bisa santai ketika ada masalah-masalah datang, tidak stres terlalu dalam gitu. Contohnya makanan-makanan adaptogen itu ya kayak misalnya kita sering konsumsi kunyit, sayuran gitu ya, dan segala macam itu bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk bisa mencegah stres kita semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Dengan apa Bu? Tadi, dengan mental awareness tadi, dengan self awareness tadi. Kita tiap hari berusaha untuk, mungkin bahasa gampangnya bisa meditasi, bisa refleksi diri, ya mencerminkan diri kita tentang apa yang terjadi selama seharian, kemudian memikirkan tadi kira-kira yang aku lakukan itu manfaat nggak sih, menenangkan nggak sih, membahagiakan nggak sih. Kalau nggak menenangkan, nggak membahagiakan, ya udah deh besok-besok nggak usah lagi. Nah itu. Kemudian memilih lingkungan yang positif, lingkungan yang nggak bikin toksik. Toksik itu lagi ngetren ya saat ini bahasa toksik itu ya. Jadi hindari pertemanan yang toksik, itu juga salah satu cara kita untuk menjaga mental health kita. Dan yang terpenting untuk menjaga ini adalah tetap terkoneksi sama pencipta kita. Kalau sholat itu udah pasti. Tapi kalau mau lebih dalam ya Ibu, setelah sholat bisa diam sebentar sambil melakukan meditasi yang ringan. Tadi seperti yang saya contohkan di awal ya, tutup matanya sebentar, 5 menit aja udah cukup, tapi dilakukan setiap hari, sekedar menyadari nafas, ya, itu udah cukup sebenarnya. Nanti kalau kondisinya memungkinkan, bisa lebih dalam lagi berkomunikasi dengan ini. Oke, sebelum saya masuk ke slide terakhir, mungkin Mbak Upi kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Mbak Eli kebetulan di chat nih sudah mengantri beberapa pertanyaan. Iya, ya, Masya Allah. Silakan. Awal dulu ya. Ini ada dari Mbak Ira Desiana, Korla 1C. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi guilty feeling karena terkadang kita nggak bisa menghandle segalanya? Oke. Ya, sebenarnya ya kalau kita ngomongin self love itu pasti ujungnya akan ke arah mindfulness, berkesadaran gitu, hidup yang sadar. Nah, salah satu hidup yang sadar itu adalah kemampuan kita untuk menyikapi suatu hal yang datang itu dengan proporsional. Gitu. Begini contoh nyatanya ya. Kalau kita dapat ujian, ya, kalau kita nggak menyadari bahwa ujian itu atau hal yang mengecewakan tadi adalah sudah skenario yang di atas. Kalau daun yang jatuh aja atas izin Allah, maka setiap hal yang menimpa kita itu juga pasti seizin Allah. Sudah itu kan? Nah, kalau kita nggak memaknainya itu sebagai satu hal yang sudah diizinkan Allah untuk terjadi, maka apa? Ya kita denial terus. Atau kita mencari kambing hitam terus. Termasuk menyalahkan diri sendiri. Merasa bersalah akhirnya. Merasa ini salahku, ini karena kehilafanku, kamu sih bodoh, kamu sih nggak pintar bergaul, kamu sih begini, kamu sih begitu. Nah, kalau kita bisa memaknai bahwa
Ini sudah skenario-nya Allah, sudah garisnya Allah, sudah takdirnya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Nerimo. Gitu loh. Nerima aja dulu. Ibu-ibu, kadang ketika ada hal yang terjadi dalam hidup kita itu nggak selalu bisa bereaksi dengan perbuatan. Kadang-kadang kita hanya perlu bereaksi dengan diam. Maksudnya apa? Ya menerima tadi. Berpasrah. Kalau hidup itu begini, Bu. Ini ada takwa ya, di gerbong depan tuh takwa. Kita menjalankan perintah Allah, kita sholat, kita puasa dan sebagainya. Kemudian kita doa, kita minta sama Allah yang terbaik buat kita, ya kan? Kita doa, kita minta. Nah, di tengah-tengah nih, di gerbong yang tengah, ada yang namanya apa? Ikhtiar. Ikhtiar untuk mencapai apa yang kita doakan tadi, atau tujuan, goal kita. Nah, di gerbong terakhir, ya, setelah kita ikhtiar mati-matian, kita banting tulang gitu ya ibaratnya, udah berusaha dengan sebaik mungkin kita ikhtiar, kita akan sampai ke gerbong terakhir yang namanya gerbong tawakal, gerbong kepasrahan. Kata Rasulullah, kalau kamu udah capek, istirahat aja. Itu aja. Kalau kamu sudah merasa nggak mampu, merasa nggak bisa menangani satu hal, mengatasi satu hal, ya udah, istirahat dulu. Dalam istilah mindfulness itu namanya passivity. Pasif aja, kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya perlu berpasrah. Jadi, supaya nggak merasa bersalah selama hidup, ya nerima dulu bahwa setiap hal yang terjadi sama kita itu adalah sudah atas izinnya Allah. Buka dulu dirinya, setelah menerima, buka dirinya, kemudian ambil hikmahnya, dan pelan-pelan nanti insya Allah kita bisa berpasrah dan Allah akan kasih solusinya. Itu begitu. Ya, menerima dulu, kemudian tetap berikhtiar, karena gini, dalam Al-Hikam itu kan disebutkan, orang itu sekuat apapun tenaganya berusaha, kalau bukan rezekinya, nggak akan pernah sampai. Nggak akan pernah sampai ke kita. Tapi Allah juga mengingatkan, kalau kamu nggak berusaha, ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Jadi dua konsep tadi itu sebenarnya Allah yang mengingatkan pada kita bahwa di gerbong tadi itu ya Bu, kita doa, kita takwa, kita ikhtiar. Kalau udah capek, ya sudah istirahat, pasrah sama Allah, terima segala macam yang terjadi dalam diri kita. Sudah selesai. Jadi nggak akan takut kekurangan, nggak akan takut kesusahan, itu cuman selintas aja. Suka duka itu Bu, hal yang baik, hal yang buruk itu hanya lewat aja Bu. Nanti akan ada masanya dia pergi. Yakin aja. Itu Mbak Upi. Baik, terima kasih Mbak Eli. Ini sebenarnya masih ada beberapa antrian pertanyaan lagi, tapi mohon maaf nih bunda-bunda semua karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya sudah kami kantongi beberapa yang ditulis. Nanti mungkin bisa dijawab sama Mbak Eli di WA grup komite ya? Iya, boleh. Mbak Eli nanti kami masukkan ke dalam grup WA komite untuk menjawab semua pertanyaannya. Berapa lama biasanya Mbak? 1 kali 24 jam ya? Atau bebas senyamannya. Saya nggak pernah membatasi. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan, nggak apa-apa, saya di situ. Oke, baik. Nanti bisa bunda-bunda yang belum bisa bertanya lewat chat, bisa lewat WA group, insya Allah bisa langsung dijawab sama Mbak Eli di grup komite. Insya Allah. Iya. Berarti lanjut ke slide terakhir ya, Mbak Upi ya? Boleh, iya. Oke, sekarang karena tadi sudah siap juga dengan alat tulisnya, yuk sekarang kita belajar untuk journaling, untuk berkomunikasi dengan diri kita sekali lagi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Kalau nulis surat cinta buat mantan pacar, sekarang masih musim nggak sih? Nulis surat cinta kayaknya udah jarang ya Mbak Upi ya. Surat elektronik, betul, email atau lewat WA langsung, atau karena udah ada teknologi bisa video call ya, jadi jarang sekali menulis. Padahal menulis ini bagi orang-orang yang sedang mengalami mental illness atau gangguan mental itu sangat sangat
bermanfaat begitu. Nah, sekarang karena tema kita adalah self love, cinta pada diri sendiri, maka silahkan dalam mungkin 10 sampai 15 menit ya Mbak Opi, terserah dari panitia berapa menit yang diberikan. Yuk kita sama-sama bikin love letter untuk diri kita sendiri. Menuliskan surat kepada diri kita sendiri. Silahkan. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya dengan musiknya. Ya, supaya lebih nyaman, lebih bisa berkomunikasi dengan dirinya masing-masing. Kita tenang dulu. Silahkan tuliskan surat cintanya untuk dirinya masing-masing. Di 10 menit ya untuk menulis suratnya. Iya, ibu-ibu nggak usah panjang-panjang, nggak usah berlembar-lembar. Kalau memang mau nanti bisa dibacakan juga ya Mbak Eli ya. Iya, boleh. Nanti satu orang yang berani untuk membacakan surat cinta.
sudah menunjukkan pukul 14.50 ya. Mungkin nanti saya minta izin sama Bunda semua untuk merelakan waktunya ditambah sebentar lagi. Iya, Mbak Upi gimana? Mungkin udah ada yang selesai. Iya, karena waktunya sudah menunjukkan 14.50, kita kan di awal bilang pukul 15 sudah selesai, tapi mungkin kita minta kerelaan bunda-bunda semua untuk panjang sedikit saja waktunya. Oke, mudah-mudahan berkenan ya. Mudah-mudahan berkenan. Ini mungkin ada yang sudah selesai. Boleh Mbak Upi? Bunda-bunda, mangga, siapa mama? Siapa ini? Saya Rina, punya Iza kelas 1A. Kelas 1A. Mangga Mbak host di ini boleh. Saya matikan dulu ya soundnya. Boleh Mbak Upi? Ya, mangga. Silakan Mbak Rina. Ya, terima kasih Mbak Eli. Nah, ya Allah, terima kasih sudah memberi hamba hati yang luas, hingga hamba memiliki kekuatan, kebahagiaan, kesabaran dalam menjalani setiap episode hidup. Dear hati, mohon maaf jika selama ini aku masih terkadang belum bisa mengatur semua dengan baik. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam diri. Semoga kelak ke depannya aku bisa lebih berhati-hati menjaga hati yang sudah Allah titipkan kepadaku. Terima kasih Mbak Eli, Mbak Luti. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Mbak Rina. Ada lagi yang lain? Mangga, mungkin satu lagi ya, bisa ya? Boleh. Ini jadi agak mellow ya. Boleh, Boleh Mama saya Tiara. Mbak Upi? Boleh, Mama Tiara. Mbak Elis ya? Iya, Oh iya, mangga Mbak Elis. ya. Makasih Mbak Eli, Ya, Mbak Upi. Ini katanya surat cinta ya? Iya, Ya, saya betul. coba buat surat untuk diri saya sendiri. Dear me, mungkin tidak banyak yang tahu apa yang sudah kau lakukan. Mungkin juga tidak banyak yang tahu apa yang sudah kau alami. Dan pasti juga tidak banyak yang tahu apa yang kau inginkan. Tapi tenang, ada yang paling tahu atas semua yang terjadi pada dirimu. Jujur padanya, berharap padanya, percaya pada ketentuannya, dan pada akhirnya tidak akan dikecewakan. Salam sayang untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Elis. Iya. Akan menyenangkan ya kalau kita itu berkomunikasi sama diri kita ya. Coba kalau tiap hari bisa begini, lebih lapang kayaknya diri kita ya. Lebih lega ya Mbak Eli ya. Iya, betul nggak? Itu kalau saya ya. Kalau teman-teman nggak tahu sensasinya seperti apa, tapi kalau saya begitu. Saya boleh nggak Mbak Upi membacakan surat cinta saya? Saya baru bikin juga Boleh, ini. boleh banget Mbak Eli. Saya baru bikin juga. Pengen tahu juga. Singkat aja sih. Ini ceritanya Eli di masa yang akan datang, di alam yang berbeda. Ada penampakan. Eli dari alam yang berbeda untuk Eli di masa sekarang. Dear Eli, ini aku, Eli di alam yang berbeda. Gak usah khawatir, nanti kamu akan sampai juga kok ke sini. Tinggal menunggu waktunya aja. Dear Eli, jadilah seperti dirimu yang sekarang. Gak perlu kurang dan gak perlu lebih.
Yang penting, kamu mau menjalani hidup kamu satu persatu. Pelan-pelan aja. Sesuai yang kamu bisa. Nggak perlu tergesa, nggak perlu terburu. Allah nggak akan kemana-mana. Dear Ellie, banyak kirim doa ya. Banyak kirim doa dari sana buat Ellie di sini. Di halaman ketiga. Semoga nanti kita bisa ketemu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi husnul khotimah. With love, Ellie di alam yang berbeda. Terima kasih Mbak Upi. Ya, Mbak Eli, Masya Allah, Mbak Eli dan mama-mama semua, terima kasih. Alhamdulillah ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.56, yang menandakan diskusi kita ini sudah harus berakhir, walaupun sebenarnya masih gemes ya, pengen dengar surat cinta dari mama-mama semua. Mungkin kalau memang ada yang masih mau mengekspresikan, bisa dikirim ke grup WA komite, nanti bisa kita bacakan juga, kita bisa tahu gitu apa aja sih sebenarnya surat cinta untuk masing-masing diri mama-mama semua. Sedikit saya rangkum untuk materi pertemuan hari ini. Bahagia itu kita yang ciptakan, tidak perlu menunggu orang lain untuk membahagiakan kita. I love me, itu sejatinya adalah self-love. Self-love ya bagaimana cara pandang kita untuk menghargai dan mencintai diri kita tanpa syarat. Bahagia di hati kita, kesenangan ada di jiwa kita. Self-love bukan berarti narsis dan egois. Ibarat teko, penuhi dirinya dulu, baru bisa menuangkannya ke orang lain. Banyak orang yang tidak mencintai dirinya dengan berbagai macam sebab. Salah satunya luka batin di masa lalu, yang berdampak pada insecure, putus asa, depresi, bunuh diri, hingga tidak mengenal Tuhan. Self-awareness atau kesadaran diri diperlukan untuk menyadari diri kita sendiri dengan jujur dan apa adanya tanpa tersabotase dengan ego diri. Self-care juga merupakan cara gimana kita merawat diri kita dalam kondisi apapun secara komprehensif atau menyeluruh dan selaras. Mbak Eli, terima kasih kami ucapkan atas waktunya sebagai narasumber yang sudah memberikan banyak ilmu baru kepada kami. Terima kasih juga mama-mama semua. Saya melihat di Zoom ini ada yang beberapa mama-mama yang kritikan air mata juga ya. Saya juga sebenarnya pengen menangis, cuma harus menahan-nahan karena nanti suara saya akan berubah. Ton suara saya akan berubah. Terima kasih yang kami ucapkan sebanyak-banyaknya pada Mbak Eli atas waktunya, atas ilmu barunya. Semoga di lain pertemuan mungkin kita bisa bertemu lagi dengan I Love Me yang lain. Iya, boleh Mbak Sofi. Saya selaku moderator mohon maaf kepada Mbak Eli dan Mama semua apabila ada kekurangan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Mbak MC, Mbak Oktia Dwi Andika. Materi ini hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Lutfi. Alhamdulillah ya, 1 jam berlalu dengan cepat. Terima kasih Mbak Lutfi dan Mbak Eli atas sharing dan diskusi serunya. Jadi tambah ilmu nih ya kita ya Bun ya. Terus juga sebentar lagi, nanti di akhir ada, jangan kemana-mana dulu ya Bun ya. Ada pengumuman hadiah-hadiah hiburan dari kami. Untuk acara selanjutnya kita foto bersama dulu ya sama Mbak Eri dan rekan-rekan semua. Mangga kameranya di-on-kan dulu. Sambil senyumnya siapkan yang paling manis
Dan itu air mata dan ingusnya dielap dulu ya, Bunda-bunda. Kita elap dulu ya. Pada nangis semua Pada nangis semua. Baik ya. Ini mama tok. Bentar, saya siap. Ya, Baba, Mbak Tia. Siap. Yang pertama. Pokoknya senyum dulu ya, karena kita nggak tahu susunan slide-nya. Apa susunan kita di mana, pokoknya senyum dulu. Baik. Slide pertama siap. 1, 2. Sip. Untuk slide kedua. 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Eli. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Bu Dini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk share. Sebenarnya sharing itu memberikan salah satu healing juga ya. Jadi kalau kita sharing, itu kita juga healing diri kita sendiri sebenarnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan lain waktu Allah kasih kesempatan untuk bisa sharing tentang hal yang lainnya. Terima kasih banyak. Monggo dilanjutkan. Saya izin pamit dulu ya dari Zoom meeting kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih Mbak Eli. Ya. Saya izin live ya Bu. Baik, Mbak Eli, silakan. Baiklah Bunda-Bunda semua, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu doa yang dibawakan oleh Mbak Ika Widiasari. Silakan Mbak untuk memimpin doa penutupnya. Baik, nuhun Cetia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala untuk memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini penuh barokah dan ridhonya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajikal karimi wajik wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan Amin. mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami pada hari ini. Amin. Semoga kehadiran virtual kami hari ini dipenuhi dengan rasa keakraban dan kebahagiaan, dan Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, meet up Korlas Komite kali ini sangat besar artinya bagi kami, terutama untuk menjalin hubungan silaturahim yang lebih erat yang sampai saat ini masih terbatas melalui ruang Zoom karena pandemi yang belum usai. Amin. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain agar kami mendapat ilmu dan pencerahan, serta saling menguatkan dalam menjalankan peran kami yang beragam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan anak-anak kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohaninya, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas, agar dapat membawa bangsa dan negara ke tahap kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengampun. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankan doa dan pinta kami. Ya Allah, angkat pandemi yang melanda negeri kami.
Sudahi dan cukupkan ya Allah. Hanya Engkau yang mampu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah selesai, kita semua berdoa. Selanjutnya dikembalikan kepada Cetia selaku MC. Mangga, Cek. Hatur nuhun Mbak Ika. Terima kasih atas doa-doa baiknya ya Mbak. Semoga Allah mengabulkan doa kita sore hari ini. Amin. Amin ya Allah. Sebelum saya tutup, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Mbak Eli untuk berbagi ilmu hebatnya kepada kami. Insya Allah ilmunya akan kami coba terapkan dalam keseharian kami, dan semoga sharing ilmu yang bermanfaat ini berbuah kebaikan dan pahala berlimpah Mbak Eli. Amin. Dengan demikian, berakhirlah acara hari ini. Saya dan semua tim Komti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangannya. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bunda-bunda koras, kami harap jangan meninggalkan room dulu ya, karena ada sedikit pengumuman dari kami. Mangga, silahkan. Mungkin Bu Ketuk mau membacakan atau dari saya? Dari Mbak Tia aja, tadi saya enggak. Oh, dari saya aja. Jadi dari tadi ya yang berisik. Kita ada beberapa hadiah hiburan yang sangat menarik ya. Ada kulkas 2 pintu, mobil juga ada. Mobil bisa terbang. Iya, mobil bisa terbang juga ada. Ini bebas ya, Mangga. Lantai. Itu asik bisa terbang nggak kena macet. Mobil 10 pintu. Baiklah, untuk 5 pendatang pertama ada pada Mbak Ira Kansa, Mbak Reni, Mbak Mary, dan Mbak Ira Desiana. Selamat. Satu lagi Mbak Susan Nurina. Dapat hadiah. Dapat motornya. Dapat mobil. Dapat mobil. Susan Nurina di off kamera, ntar di cancel aja gimana coba? Oh iya. Harus buka kamera cancel. Betul. Cancel. Langsung muncul daripada di cancel. Muncul mau dikasih hadiah mah. Lalu juga dia tutup lagi. Muter-muter lama. Itu alasan. Kemudian ada yang 10 hadiah hiburan yang paling menarik ya. Keliling dunia sama Mbak Eli. Keliling dunia sama Mbak Eli tadi. Mbak Eli udah dapat, udah ngasih akomodasinya. Sebentar. Ada Mbak Tasya, ada Mbak Lina. Tasya. Oh, itu anaknya ya? Mama Tasya nama aslinya siapa? Bun kan belum pada tahu, taunya Mama Tasya. Tadi teh lupa, saya teh mau nulis ke masak jengkol. Aduh. Oh, bagi jengkolnya dong berarti. Jengkolnya sampai kadieu.
Bu Lalu Nel. ada Mbak Elis, ada Uni Mary. Dapat lagi. Iya, Mary betul. udah dong, jangan dua-dua ih. Coba dibagi 2. Kulkas pintunya dibuka 2, dibagi 4 boleh. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kami taruh di grup ya Bunda ya. Supaya lebih enak. Min dapat hadiah hiburan paling menarik. Pokoknya ya. Kelas yang nanya reimburse, boleh reimburse hari ini nggak? Katanya reimburse tisu. Jadi Itu Mbak Septi nggak beres-beres loh itu. Mbak Septi perlu Mbak tisu ya? Septi nggak beres-beres loh dia. Dia kan nanti lembar sama bendahara ya. Ya, Dia masih menangis. Hati, Septi. Ya Jangan pakai Allah. hati dong. Berapa tisu itu? Bentar, nanti aku hitung, aku masukin ke Fatia ya. Nanti di grup Udah mau nggak dapat hadiah coba. Mana Bea? ya, Hadiahnya air mata. Termelo deh, nggak diadain termelo. Kalau hadiah itu termelo bener. tuh nggak beres-beres dia dari tadi. Bener. Baik Mbak Tia, terima kasih. Teman-teman, Mbak Eli membuka forum diskusi konsultasi, nanti akan kita masukkan ke grup WA komite. Mangga kalau misalnya mau berbagi atau tadi yang sudah tulis surat cinta untuk dirinya sendiri juga nggak apa-apa, jangan malu untuk berbagi. Insya Allah kita tidak akan menertawakan surat masing-masing atau menertawakan surat teman-teman. Kalaupun nanti misalnya, tapi kalau bisa sih di grup aja ya, kalau misalnya butuh sesi khusus, mangga juga bisa wapri ke Mbak Eldi ketika nanti sudah dimasukkan. Nanti insya Allah 24 jam ya, kalau saya sih naruhnya 24 jam, tapi kalau nanti sudah nomornya sudah di-save sama mudah-mudahan, mangga kalau misalnya mau berbagi dengan Mbak Eldi. Jadi nanti ada ketambahan baru, tapi nanti paling hanya sehari saja ya, 24 jam. Nanti silahkan Bunda manfaatkan untuk bisa berbagi. Lalu kalau misalnya mau ada kegiatan lain, Mangga Liv, kalau ada yang mau ditanyakan tentang perkomitan juga silahkan kita diskusi di sini. Ini sampai jam berapa Mbak Upi? Zoom-nya sampai tengah malam ya? Sampai tengah malam, Bu. Iya, betul. Boleh. Yang mau melanjutkan nangis juga boleh kok. Mbak Septi, mana Mbak Septi ya? Tuh kan Mbak Tia, saya kayak gitu. Kalau ada yang mau baca love letternya tanpa Mbak Eli, nggak apa-apa lah. Kami juga mau kok ngedengerin. Ayo. Ada Mbak Upi ya. Saya nahan-nahan tadi mau nangis, tapi suara saya bubar. Sekarang aja Mbak Upi. Tisuku udah menipis Mbak. Kalau diliatin mama-mama nanti aja kalau udah. Nin, kalau tadi protes nggak ke foto, coba dibuka Nin itunya videonya Nin biar kelihatan sama teman-teman. Takut dosa. Lagi ngungkep bebek, Nin tadi lagi ngungkep bebek dia. Oh iya, hadiahnya ditunggu aja di rumah Uni ya. Nanti dia datang sendiri. Datang tadi ini. Tadi antar ya. Iya. Nah, kan makanya jangan. Mangga ya mau live nggak apa-apa, mangga silahkan. Kalau yang mau berbagi nggak apa-apa juga hayu. Aku menunggu surat cinta Mbak Septi dong. Kok sampai habis tisu Ya banyak? Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh dong bisa bacain. Mau. Jangan. Mbak Dini, Mbak Upi, Mbak Tia izin live ya. Surat cinta Mbak Septi dulu. Aku tadi habis mendengar surat cinta Mbak Eli, sekarang pengen mendengar surat cinta Mbak Septi, coba ya. Yang request. Yuk. Lanjut di bobo di kelas nangis. Mbak Lina. Kalau Arum jangan deh, pasti berlembar-lembar itu surat cinta. Makanya saya diam. Jangan Santima pakai cadar, mau nangis kayak gimana juga nggak kelihatan ya. Mau dengar nggak Ini ada Umi-nya Aisyah. Ada suara Nin ya? Nin mau. Agus, surat cinta. Ini kenal suaranya surat cinta. Nin. Coba. Oh, Nin Tanya Aida kayak apa sih? Coba. Cinta dari aku nggak dengar. Bisa bikin Mbak Septi nangis nggak coba? Surat cinta. Mbak Tia, Masya Allah. Dendamnya lo nggak beres-beres ya. Degannya belum loh. Dan dendam Mbak Septi itu sebenarnya tanda cinta ya, pernyataan cinta yang belum sempat terucapkan. Masya Allah. Mau saya bacain nggak Mas Septi? Kasih ke saya bacain.
Tuh, Mbak Septi Melika udah mau bacain, mangga. Ya udah tisu siap Mbak. Ayo Nin, Siap ayo Nin. dirembas. Ayo Nin. Septi mana? Mbak Septi teh yang mana? Coba Mbak Septi. Ketuk dipin. Pin ya. Kasih lihat Mbak, kasih lihat Mbak, langsung Mbak. Langsung dandan lihat ya. Kelipan. Langsung dandan. Ngelap air mata. Habis tisu tuh.